Mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa susulan, Polda Gorontalo dibantu TNI mempertebal pengamanan di kota Marisa, Pohuwato. Penjagaan dilakukan termasuk di sejumlah objek vital. Pasca unjuk rasa anarkistis Kamis kemarin, Gubernur dan unsur Forkompinda serta pemerintah kabupaten bertemu guna membicarakan langkah lanjutan termasuk pengamanan. Polda Gorontalo juga mempertebal pengamanan di Pohuwato dengan menambah jumlah personel. Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol, menyatakan menempatkan puluhan personel di setiap fasilitas publik. Total personel yang akan mengawal pengamanan di Pohuwato nantinya berjumlah 1.200 orang, termasuk dari TNI. Kita melaksanakan pengamanan sampai kegiatan ini selesai dan dinyatakan kondusif. Ada titik-titik tertentu yang menjadi fokus pengamanan atau seperti apa? Ada, seperti yang kemarin kita sampaikan, kita cuma pertebal aja. Ya. Kemarin misalnya 30, sekarang kita jadikan 100. Sekarang personilnya berapa disiapkan? Hampir 1.200 lebih. Ada BKO dari Sulut juga? Ada 2 kompi dari Sulawesi Utara. Dari TNI juga? Udah, disampaikan Mandan Rem. Kita gabung sekarang untuk patroli skala besar. Bagaimana situasi dan kondisi terkini di Pohuwato Gorontalo serta proses hukum yang sedang berlangsung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hence Tumilar di Pohuwato Gorontalo. Hence, bagaimana situasi terkini di Pohuwato? Apakah masih ada penjagaan dari TNI ataupun polisi? Ya baik, Pak sekali dapat saya laporkan bahwa pasca kejadian demo unjuk rasa warga penambang di Pohuwato yang mengakibatkan kantor DPRD dan sejumlah fasilitas bahkan kantor Bupati hangus terbakar. Jumat hari ini sejak tadi pagi pengamanan masih terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI secara gabungan, dan hingga saat ini di tempat-tempat atau objek-objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato sudah ditempatkan sejumlah personil yang terus berjaga dari pagi bahkan hingga malam. Dan menurut Kapolda Gorontalo Irjen Angesta Romano Yoyol, penambahan personil telah dilakukan dan direncanakan siang ini 2 kompi dari Satuan Brimopolda Sulawesi Utara akan tiba di Pohuwato untuk mempertebal pengamanan di Marisa. Dan situasi kondisi yang ada di Marisa hingga saat ini sudah terkendali dan kondusif. Beberapa objek vital yang mengalami kerusakan, bahkan kantor bupati yang ludes terbakar telah dipasang polis lain oleh polisi, dan tidak boleh ada yang melintas di dalam masuk ke area objek vital yang mengalami kerusakan selain petugas dan orang-orang tertentu. Dan hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa muncul kapan saja. Kapolda juga pada pertemuan Jumat pagi menyebut bahwa akan melakukan patroli bersama secara berkala di setiap kota yang ada di Marisa. Dan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa susulan yang mungkin bisa dilakukan lagi oleh massa yang melakukan aksi anarkis pada Kamis kemarin. Pascalis. Hence, kemarin beberapa pihak yang diduga memprovokasi lalu juga melakukan perisakan dan pembakaran ini ditahan. Bagaimana penanganan kasusnya sampai saat ini? Ya memang benar pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis kemarin ada sekitar puluhan warga yang ikut dalam unjuk rasa diamankan oleh petugas kepolisian, dan hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polres Pohuwato. Menurut Kapolda yang kami temui tadi usai pertemuan menyatakan bahwa proses pemeriksaan atau penyelidikan masih terus dilakukan. Pemeriksaan satu persatu warga yang diamankan ini terus dilakukan oleh petugas, dan beberapa sudah dipastikan sebagai pelaku pengerusakan, pembakaran, bahkan merupakan provokator. Dan Kapolda memastikan semua yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan ditindak tegas atau diproses hukum sebagaimana aturan. Pascalis.
Oke, ini meskipun ada kerusakan yang masih juga diperbaiki seperti yang kami lihat di belakang Anda, Hence, ini penjabat Gubernur Gorontalo sudah memastikan juga kalau layanan publik tidak akan terganggu dan berjalan normal. Nah, bagaimana kondisinya di lapangan untuk sementara waktu? Apakah layanan masyarakat ini dipindah atau dipusatkan di tempat lain? Ya, memang ada dua fasilitas publik yang mengalami kerusakan rusak parah yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, seperti kantor bupati yang saya tempati saat ini, kemudian maksud saya kantor DPRD dan kantor bupati yang hangus terbakar. Dan tadi Gubernur Ismail Pakaya telah menyatakan bahwa eh, pelayanan publik terkait dengan dua kantor ini tetap harus jalan meskipun ada kendala-kendala. Dan sebagaimana instruksi Mendagri Tito Karnavian, usai melakukan koordinasi dengan penjabat Gubernur Gorontalo bahwa menginstruksikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato harus tetap jalan. Meskipun kendala-kendala yang ditemui akan ada seperti peralatan-peralatan yang memang sudah tidak bisa digunakan seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Dan ASN nantinya diupayakan akan berkantor bersama di salah satu gedung yang masih sedang nanti ditentukan kemudian. Dan mulai besok semua ASN yang berada di kantor bupati maupun di kantor DPRD akan berkantor bersama dan untuk memaksimalkan pelayanan publik sebagaimana yang ada di kantor bupati itu ada pelayanan biro bagian pembangunan ekonomi bahkan keuangan. Semua itu akan dijalankan dengan menggunakan atau memanfaatkan peralatan-peralatan yang bisa diadakan dari kantor-kantor dinas lain. Dan diketahui bahwa tadi pagi sejumlah aparat sipil negara di kantor bupati mendatangi kantor bupati dan melakukan doa zikir bersama, sekaligus beberapa di antara mereka melihat langsung ruangan-ruangan di kantor bupati manakala ada didapati alat-alat atau dokumen-dokumen penting mereka yang bisa dimanfaatkan lagi. Dan sebagaimana instruksi gubernur yang diberikan kepada bupati dari Mendagri menyatakan ini harus dilakukan. Dan ini wajib demi mempertahankan dan tidak putusnya pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato. Seperti yang sudah kami kutip sebelumnya usai rapat pertemuan tadi Jumat siang. Kita hari ini melakukan konsolidasi untuk memastikan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tetap dilaksanakan. Jadi sebagaimana arahan Pak Menteri kepada saya melalui WA Pak Sekjen untuk tetap melakukan layanan. Kemudian yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah. Dan selanjutnya untuk memastikan stabilnya keamanan di Pohuwato dan di Kota Marissa, Kapolda menyatakan akan berkantor di Pohuwato hingga benar-benar situasi keamanan di Kota Marissa dan Kabupaten Pohuwato pada umumnya benar-benar kondusif. Dan hal ini wajib dilakukan karena untuk melindungi, memberikan rasa aman kepada masyarakat dan warga Pohuwato. Demikian kembali ke Anda di studio Paskali. Melaporkan langsung dari Pohuwato, Gorontalo, jurnalis Kompas TV, Hence Tumilar. Terima kasih.